Nabi kang bagi kanjeng Nabi yen kebagi bagian lara tetap sugi yen kebagi bagian lara tetap sugi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Subhanallahul azim. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita muliakan Sayyid, yang kami hormati dan yang sama-sama kita muliakan Abah Ade, Abah Hussein beserta para habaib yang tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau, para kiai, para asatidz, wabil khusus guru-guru kula sedaya saking Pondok Pesantren Nurul Huda Munjul. Mudah-mudahan semuanya diberikan sehat wal afiat, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin jemaah asyhadatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kula saged belajar istiqomah dumateng masjid yang mulia, ziarah dumateng guru dengan harapan diaku dadi murid Sayyidi Syekhunal Mukarram. Salawat beriring salam semoga Allah tetap mencurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti, amin amin ya Allah ya rabbal alamin.
Para hadirin jamaah syahadatin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dijelaskan ayat yang sama, akan tetapi ini mungkin karena terbatasnya wawasan dan pengetahuan, jadi mohon dimaklumi karena dituntut suruh belajar seperti itu. Mudah-mudahan semuanya bisa mengambil amanah dan hikmah apa yang telah nanti disampaikan oleh para kiai pada kesempatan malam hari ini. Para hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 35 disebutkan rumus bahagia, rumus merdeka, rumus hidup tanpa beban. Itu endingnya, akhirnya Allah menjanjikan la'allakum tuflihun. Allah menjanjikan kemenangan, Allah menjanjikan keberuntungan, Allah menjanjikan kemerdekaan bagi orang-orang yang telah Allah pilih. Semuanya tidak semerta-merta Allah memberikan kemenangan ataupun keberuntungan kepada seseorang tanpa mengikuti prosedur yang telah Allah berikan. Semuanya ada SOP-nya. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala memperjelas prosedur kemenangan, SOP supaya kita merdeka, menjadi makhluk yang merdeka. Ya, maka bukan hanya kita diseru dalam ayat ini, salah satunya kita setiap hari diseru untuk menuju kemenangan. Minimal Allah mewajibkan umatnya, umat muslim sehari lima waktu semuanya dikumandangkan supaya ayo umat muslim jamaah syahadatain menuju kemenangan yang telah Allah janjikan melalui para muadzin, generasi-generasi Bilal bin Rabah sampai hari ini selalu mengumandangkan ayo menuju kemenangan. Hayya 'alas shalah, tapi turu mandi. Hayya 'alal falah, tambah ngeringkel mandi. Itu kita, itu saya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah memberikan prosedur supaya kita sampai ke titik kemenangan, kemerdekaan, keberuntungan. Maka di dalam beragama kita harus merasakan rasanya din. Bukan hanya beragama hanya seremoni, cengkelat-cengkelit sholat 5 waktu tapi nggak ada rasanya. Bagaimana untuk bisa merasakan ketenangan, kemerdekaan jiwa, raga, zahir maupun batin? Maka yang pertama adalah Allah memberikan wajahidu fi sabilihi. Kita harus punya tekad, kita harus punya kekuatan, kita harus punya kekuatan yang sangat kuat luar biasa dari hati kita. Semangat untuk berjihad. Di mana jihadnya? Di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan secara tekstual dibahasakan wajahidu fi sabilihi, kemudian kita terapkan kepada tuntunan Sayyidi Syekhuna Al-Mukarram sebagai muridnya Sayyidi Syekhuna Al-Mukarram, berjihad bersungguh-sungguh, kita harus bersungguh-sungguh mengamalkan tuntunan Sayyidi Syekhuna Al-Mukarram yang telah dipandu oleh beliau. Bagaimana caranya? Semua telah dikaji oleh para kiai, para asatidz. Tinggal bagaimana kita untuk melaksanakan, untuk bersungguh-sungguh berjihad memerangi hawa nafsu, tangi bengi dikalahkan sama rasa kantuk. Kita dobrak rasa kantuk itu, memerangi hawa nafsu, sifat nafs amarah, nafs lawamah, kita dobrak semuanya. Demi apa? Demi menjalankan tuntunan Sayyidi Syekhuna Al-Mukarram supaya melekat dalam diri kita. Ketika kita udah punya semangat, punya gairah, punya spirit untuk berjihad memerangi
hawa nafsu kita yang ada di dalam diri kita, mengendalikan nafsu kita, kita selanjutnya bukan hanya punya badan doang, harus punya senjata. Ya, harus punya senjata. Apa itu? Harus punya wasilah. Ibarat orang perang tidak modal pasang badan doang, harus punya apa? Minimal punya tombak. Orang perang itu minimal, ya. Punya senjata api, ya, maksimalnya. Kita punya gairah semangat ibadah, kalau nggak ada gurunya tidak akan sampai kepada rasa din. Keimanan kita harus bisa kita rasakan bagaimana rasanya iman. Maka Sayyidi Syekhul Al-Mukarram menuntun umat zaman akhir supaya apa? Ini loh jalannya, supaya bisa mendapatkan rasanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik zahir maupun batin. Maka Sayyidi Syekhul Al-Mukarram dalam nazamnya di situ ada mana Sayyidi Syekhul Al-Mukarram mengamankan zahir batin sekabeh ra'ya. Ini ketika kita mempunyai dan ditemukan dalam kehidupan kita tuntunan Sayyidi Syekhul Al-Mukarram, itulah jalannya, itulah senjata kita untuk menuju apa? Untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin orang yang Allah berikan amanah ketakwaan di dalam diri seorang tanpa melalui jalan atau tarekat. Maka bentuk daripada wabtaghu ilaihil wasilah adalah kita menjalankan tarekat asyhadatain. Salat tahajudnya dilaksanakan, tunjinahnya dibaca, duha tahajudnya dilakukan, puji dinya segala macam. Coba sorbannya jangan sampai lepas. Itu tarekat asyhadatain, itu senjata untuk bisa merasakan, untuk bisa sampai derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengasih ketakwaan kepada kita, itu haknya Allah. Bagaimana kita melaksanakan, punya spirit, kemudian kita punya senjata, kita punya semangat, gairah, kemudian kita melaksanakan gairah tersebut, mengekspresikan, bukan hanya cuma semangat di lisan, duhanya dijalankan, tarekat asyhadatnya semuanya tuntunan dilaksanakan semua. Maka Allah akan memberikan kepada orang-orang yang mempunyai semangat, spirit, dan melaksanakan semua tuntunan, Allah akan memberikan gelar kepada hamba tersebut tanpa diketahui orang lain sebagai orang yang takwa. Ketika orang itu Allah berikan derajat ketakwaan di sisi Allah, maka barulah di situ bisa merasakan, oh ternyata iman seperti ini. Bukan hanya iman bil lisan, bukan cuma iman dengan hati, badannya semua sekujur tubuh digerakkan untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita telah sempurna melaksanakan prosedur, spirit punya, tarekat, wasilah kita punya, maka Allah akan memberikan derajat ketakwaan kepada orang yang mau menjalankannya. Maka yang terakhir adalah bisa merasakan din. Orang yang melaksanakan agama Islam, orang yang mengaku agama Islam, bukan hanya seremoni ibadah semata, ya. Maka orang-orang yang seperti ini yang telah bisa melaksanakan dengan baik, maka Allah akan seru, ya ayyuhalladzina. Ketika orang itu sudah bisa melaksanakan semuanya, akan Allah berikan derajat mukmin di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita wafat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikatnya, ketika dicabut, yang dicabut Allah memberikan kemenangan, Allah memberikan ketenangan, Allah memberikan keberuntungan bagi orang-orang yang telah melakukan prosedur tersebut. Maka bukan nafs amarah yang dipanggil merasakan iman tersebut, maka kita akan dipanggil menjadi ya ayyatuhan
nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, tidak bingung dengan dunia, tidak gemerungsung dengan isinya, tidak ketipu dunia. Maka Allah akan memanggil dia, orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tujuan kita zikir puji dina, tunjina segala macam untuk apa? Untuk menenangkan hati kita supaya jangan sampai terobsesi kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan dengan jalan ini Allah Subhanahu wa taala ketika kita di akhir hayat nanti menjadi tergolong umat-umat Nabi yang selamat dunia akhirat. Dunia akhirat selamat, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kula bodo anakang nuntun alhamdulillah kula bodo anakang dunia akhirat pasti mulia ora getun. Pasti mulia getun. Mungkin dicukupkan terlebih dahulu. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.